berarti sudah semangat belajarnya. Semoga tidak ngantuk ya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran IPS. Di sini untuk hari ini mohon izin ya, bukan Ustazah Tika yang mengajar, tapi Ustazah Ani lagi yang masuk. Ini yang kedua kalinya kita bertemu. Nah, sedikit dari Ustazah. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan ketua kelasnya memimpin doa. Siap. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, hatinya dikhusyukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang tidak masuk hari ini siapa? Amin. Kenapa? Sakit. Berarti jumlah kita 20. Oke. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa silakan berdiri. Namanya teman selanjutnya ya. Oke. Silakan. Nyanyikan lagu apa kemarin dari Sabang sampai Merauke. Hitungan ketiga mulai 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Masih semangat belajar? Masih. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ustazah mau dengar yang dulu. DHWS Cerdas, mandiri, berkarakter Islami, yakin bisa, pasti bisa, Allahu Akbar. Nah, kalau sudah dengar yel-yelnya berarti sudah semangat untuk belajar. Hari ini kita mau mempelajari dari gambarnya itu kelihatan gambar apa? Masa praksara. Pertanyaan Ustazah, bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya pada masa pra-aksara? Dari gambar yang kalian lihat seperti apa? Yang mau jawab angkat tangan. Berburu. Mereka berburu. Kemudian Dibakar. dibakarnya pakai apa? Kayak kayu. Bisa. Oke, sudah hebat sekali ya. Beri tepuk tangan dulu ke teman-temannya. Ya. Ada yang mau menambahkan lagi? Silakan. Dia membakar buruannya menyalakan api dengan menggesekkan batu. Batu. Sudah tahu ya ceritanya. Dilihat ya sedikit batu. Oke, beri tepuk tangan buat temannya. Jadi temannya sudah bercerita, mereka sedang berburu. Dari mana tahu berburu? Ada hewannya. Kemudian bagaimana cara tahu kalau dia menggesekkan batu? Ada gambar apinya, tidak ada korek api, jadi gesekin lewat pakai batu gitu ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang masa pra-aksara. Jadi seperti yang sudah disampaikan temannya bahwa itu adalah kegiatan masa pra-aksara. Mereka berburu. Tahu berburu dari mana tadi? Ada hewannya yang dibakar menggunakan apa? Batu. Menggunakan batu seperti yang disampaikan teman-temannya. Atau ada yang menambahkan lagi nih? Kalau tidak ada, silakan. Mereka berburu menggunakan tulang. Menggunakan tulang. Jadi senjatanya masih tulang ya? Oke, boleh. Ada lagi? Kalau tidak ada, tadi sudah kita sedikit
Jadi tentang masa praaksara. Jadi ada yang berburu kegiatannya. Jadi nggak kalau mau makan bukan beli di pasar, tapi berburu dulu mereka. Ya nggak? Zamannya ada pasar? Tidak ada, jadi harus berburu. Kemudian memasak sendiri menggunakan api langsung. Buruannya cara masaknya di panci? Gimana? Dibakar pakai apa tadi? Tongkat kayu, ya, hebat sekali. Nah, di sini ada sedikit video tayangan mengupas tentang masa praaksara. Perjalanan untuk menemukan penemuan-penemuan baru yang menunjang terciptanya peradaban modern. Zaman di mana tulisan belum ditemukan atau belum prasara sendiri terkait dengan Homo erectus adalah contoh daripada jenis manusia purba yang hidup pada masa ini. Kapal genggam, kapal terbas, kapal penetap, dan peralatan yang berasal dari tulang. Tadi yang kalian nonton tentang apa? Masa praaksara. Nah, masa praaksara ini yang kalian tonton terbagi menjadi berapa tadi? Ada 4 atau 5? 4 atau 5? 5. Yang pertama apa? Neolitikum. Apa lagi? Paleolitikum. Apa lagi? Ada megalitikum. Apa lagi? Paleo Javanicus. Masa perundang-gian. Jadi ada 5 masa pada masa praaksara yang sudah kalian lihat. Mungkin nanti bisa kalian cek juga di buku paket kalian. Ada nggak di buku paketnya? Masa praaksara. Halaman 34. Ya. Ada nggak? Ada. Ada berapa? Neozoikum. 4. Ada 4. Berarti yang tidak ada di situ yang belum masuk apa? Masa megalitikum. Nanti boleh kalian searching untuk mencari masanya. Sekarang Ustazah ini masih ada masa praaksara. Ini ada periode masa praaksara berdasarkan arkeologi. Jadi ada berapa masa? Ada 5. Yang pertama Paleolitikum, yang kedua Mesolitikum, yang ketiga Oke, silahkan dalam waktu 5 menit nanti. Saya nanti membaginya nanti ya, bukan sekarang. Jadi nanti kalian memilih salah satu dengan kelompok kalian yang sudah Ustazah susun tadi kelompoknya. Kalian pilih salah satu dari 5 masa ini. 5 masa ini atau 5 periode ini. Boleh Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum ataupun logam. Jadi kalian pilih salah satunya untuk menceritakan aktivitas. Yang pertama aktivitas kegiatan manusia. Yang kedua peninggalan-peninggalan pada masanya. Seperti ini, contohnya Ustazah merangkumnya aktivitas manusia, kegiatan memenuhi kebutuhan setiap masa itu kan berbeda-beda. Masa Paleolitikum itu apa, masa Meso itu apa, Mega itu apa, sampai masa logam itu apa, seperti apa aktivitasnya. Kalian ceritakan masing-masing kelompok, kemudian diskusikan hanya dalam waktu 15 menit. Setelah itu masing-masing kembali ke tempat duduknya dan kita presentasikan setiap kelompoknya. Siap? Siap. Oh, nggak semangat? Siap nggak? Siap. Alhamdulillah. Hitungan ketiga, silakan bentuk kelompok, dipilih tugasnya sesuai masanya. Tugas yang dipilih. Jangan situ sini. Nanti pada belajar.
Nanti aku nomor 3. Satu orang kayak yang jawab nomor 3. Nah ini dah. Kalian mau padium suara yang satu-satu hari ini? Padium suara satu-satu. Nanti sama siapa yang sama aku pakai kertas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Perkenalkan, nama saya Najwa. Saya Oli. Saya Dewi. Mulai. Zaman batu disebut sebagai zaman batu. Zaman ini dibagi menjadi 4 bagian. Zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, zaman Neolitikum, dan zaman Megalitikum. Di Indonesia banyak peninggalan peralatan batu zaman Paleolitikum. Di Pacitan dan di Rando, kedua wilayah terletak di Jatim. Budaya Pacitan, Kapak Genggam, Kapak Primbas, Kapak Pendah, dan pelakes alat serbik batu. Sudah selesai? Masya Allah. Tepuk tangan dulu buat teman-temannya. Oke. Dari kelompok lain yang mau bertanya-tanya tentang zaman Paleolitikum, silakan. Yang mau boleh angkat tangan. Zaman Paleolitikum itu zaman apa sih? Zaman Paleolitikum itu Zaman batu tua. Diterima nggak jawabannya? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tepuk tangan dulu buat teman-temannya semua yang menjawab dari pertanyaan. Lengkap tidak pembahasannya tentang zaman Paleolitikum? Tadi tentang apa? Zaman Paleolitikum itu zaman apa? Zaman? Zaman batu tua. Kapal persegi? Wabarakatuh. Kami dari kelompok zaman Neolitikum akan menjelaskan apa cerita atau isi dari zaman Neolitikum. Nah, zaman praksara atau nirleka, niat tidak ada, leka itu tulisan, adalah zaman ketika manusia belum mengenal aksara atau tulisan. Tahapan masanya ada 5 masa. Ada Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, dan Logam. Berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Zaman tersebut terbagi atas zaman tersier dan zaman kuarter. Pertanyaan dari kelompok lain? Zaman apa? Zaman Neolitikum itu zaman batu muda. Zaman batu muda itu seperti zaman apa? Ada kayak kapak persegi,
Bedanya sama batu tua apa? Bedanya dia lebih maju gitu loh daripada Lebih- batu tua. Lebih maju, lebih baik lagi daripada batu tua. Oke. Tadi siapa yang mau nanya di belakang? Silakan. Aktivitas diri ya, Zah? Iya. Aktivitas manusia yang terjadi di zaman itu apa aja sih? Bisa dikasih contoh nggak? Zaman Neolitikum itu bisa kayak berburu menggunakan kapak-kapak atau batu. Jadi, zaman megalitikum adalah zaman batu besar. Kenapa disebut zaman batu besar? Karena pada zaman tersebut banyak bangunan-bangunan dari batu besar. Biasanya digunakan untuk upacara ritual. Contohnya ada punden berundak berada di Bali. Terus ada dolmen dari Tanimbar. Kami dari kelompok zaman Mesolitikum ingin menjelaskan tentang zaman tersebut. Jadi, zaman ini berlangsung kira-kira 10.000 tahun yang lalu. Zaman ini juga disebut dengan zaman batu Madia. Peralatan pada zaman ini ditemukan di sekitar pantai, di tepi sungai atau danau. Sedikit tambahan. Jadi itu ikan dan reptil sudah mulai banyak hidup di zaman ini. Dan katanya dinosaurus itu sudah mulai hidup di zaman Mesolitikum. Alipia? Hah? Iya berdiri. Banyak peralatan ditemukan di mana saja. Nah, peralatannya tuh ditemukan itu di sekitar tepi pantai, di sungai, di pantai atau di sungai-sungai, atau di danau. Bisa juga di danau, bisa di tepi pantai, di sungai. Terima kasih. Lanjut. Lagi, silakan. Ini dulu belum. Kenapa? Namanya siapa nak? Nurul. Kenapa orang zaman dulu itu membuat lukisan di gua? Nah, salah satu tujuan mereka membuat tulisan-tulisan di gua itu, dia tuh ingin meninggalkan jejak seperti itu. Jadi mereka, karena di zaman praksara itu belum ada yang namanya kertas, spidol, jadi mereka menggunakan batu untuk ditulis-tulisin untuk meninggalkan jejak mereka. Contoh alat-alatnya ditemukan di danau Sumatera. Karena ya, pertanyaan dasar sangat Menjebak. Kenapa? kenapa peralatannya ditemuin di sungai. Nah, mungkin karena mereka hidupnya di sini, jadi untuk mempertahankan hidup mereka berusaha mencari alat-alat yang bisa mereka gunakan untuk bertahan hidup. Nah, karena mungkin mereka Tengah masa. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Mesolitikum. Hebat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh kembali ke tempatnya. Ditanya lagi, tanya lagi. Pertanyaannya itu kan cukup mudah karena dianya itu ada di tengah-tengah masa periodenya. Persahabatan tahun zaman Disebut zaman logam karena manusia yang hidup di zaman ini sudah mulai menggunakan perkakas dari logam. Kemampuan membuat peralatan dari logam hubungan dengan kedatangan nenek moyang bangsa. boleh gambarnya. mengapa disebut zaman logam? Sudah lah tadi dibahas. Karena manusia yang hidup di zaman ini sudah mulai menggunakan perkakas dari logam. Untuk masa praaksara sampai sini ada nggak pertanyaan yang belum dijawab?
dijawab. Jadi ada berapa masa tadi? 5. Ada 5 atau 4? 5. Masa yang pertama? Paleolitikum, Kedua? Mesolitikum, Tiga? Neolitikum, Megalitikum, Logam. Oke. Apakah ada perbedaan setiap zamannya benda-benda yang digunakan? Ada. Semakin bagus atau semakin Semakin bagus. Semakin bagus. Karena apa? Perkembangan zaman. Perkembangan zaman itu intinya, karena perkembangan zaman orang selalu mencoba hal baru. Kemudian aktivitas manusianya apakah sama? Beda. Beda. Kenapa berbeda? Karena Perubahan zaman. Benda-benda yang dipakai juga berbeda. berbeda, sehingga aktivitasnya Beda. berbeda. Kalau dulu orang masak pakai kayu, sekarang pakai kompor apa? Kompor gas. Kompor gas. Bahkan ada yang sudah kompor Listrik. jadi nggak perlu pakai gas lagi. Oke, seperti biasa, silakan kalian isi tabel refleksi di di sticky note-nya 3 menit saja. Kemudian tempelkan di depan. Sama yang sticky note. Salah jawab. Pertanyaannya masih seperti yang kemarin, nggak Awal. Zat tulis nama langsung jawab aja. Ya, nggak usah nama, boleh pakai nama, boleh enggak. Urut. Terus satu posting aja nggak apa-apa kan? Iya boleh. Tadi ini ya yang lengkap ya. Tadi yang punya gunting siapa ya? Sudah, Zah. Sudah. Sudah langsung ditempel di depan. Isolasinya nggak ada ya? Boleh satu. Kondisi residu aja sudah langsung ditempel. Kepo. Oh, 3. Boleh satu saja, boleh 3. Yang penting kalian bahagia. Nanti dijelaskan. Oke, yang kelima sudah tempel aja seadanya. Dua, 3, 4, 5. Oke, semuanya duduk solid. Oke semuanya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sepertinya Ustazah masih ada 1 kali lagi masuk di kelas ini. Yeay!
warahmatullahi wabarakatuh.